kelompok teroris itu menjadi raja baru di lembaga tersebut, di lembaga pemasyarakatan. Bom dengan fake bom dengan yang lain itu memang cenderung kepada JAD. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ayu Akarta Sasmita. Pastinya saya akan menemani Bang Boni Hargen di Paradigma Boni Hargen. Dan malam kali ini kita akan membahas terkait isu yang lagi hangat-hangatnya nih pemirsa. Ada dengan tema mengungkap ancaman terorisme di balik teror bom Solo. Seperti kita ketahui kemarin ditemukan sebuah bom atau bom bohongan di Solo ya. Tapi hal ini juga tidak bisa disepelekan ya. Kita harus mengungkap ada apa di balik teror bom ini. Dan sekarang di Zoom meeting ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang pastinya terpercaya dan juga berkompeten. Di sini sudah ada Bapak Al Haidar, sudah ada Mas Stanislau, sudah ada Pak Warsito dan juga Pak Nur Imam, serta narasumber lainnya. Selamat malam semuanya. Dan kali ini kita akan langsung dipersilakan untuk Bang Boni Hargen untuk membuka acara Zoom meeting ini. Baik, Bang Boni, silakan. Selamat malam, Pak Haidar, Pak Stanis. Malam, Bang. Malam, mohon maaf nih kita seadanya. Kita tadinya mau syuting di studio, cuman bentrok semua waktunya. Jadi kita rekam saja, baru nanti kita sebarin ke YouTube. Ya. Baik, hari ini kita diskusi sebetulnya merespons perkembangan kelompok radikal dan teroris belakangan yang cukup signifikan. Yang kita lihat bahwa Densus 88 juga cukup gencar menangkap banyak tersangka ya di Sumatera Barat. Terus kemudian kemarin kita dihebohkan oleh kemungkinan bom yang ada di Solo yang diklarifikasi oleh polisi ternyata bukan. Tetapi saya kira ini semua satu bentuk upaya pengalihan atau sandiwara yang dibuat oleh kelompok teroris untuk satu mengurangi kepercayaan terhadap aparat, kemudian yang kedua adalah memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Mungkin mereka akan melancarkan aksi-aksi yang lebih konkret ke depan. Saya kira Pak Haidar dan Pak Stanis yang lebih paham mendalami ini. Mas. Ya, saya merasa sangat terhormat dengan undangan ini karena saya pikir tadinya isu tentang bom Solo dianggap isu yang kecil, padahal sebenarnya adalah isu yang cukup besar ya. Yang menurut saya ini merupakan prelude to revolution. Jadi ini merupakan langkah awal ataupun tahap-tahapan yang diinginkan oleh kelompok-kelompok radikal ya, kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia, bagaimana menciptakan kondisi yang matang bagi terbentuknya sebuah revolusi di Indonesia. Jadi peristiwa ini adalah walaupun apa yang dilakukan oleh kelompok teroris tersebut itu adalah sebuah fake bom ya, ataupun bom bom palsu. Tapi itu bagian dari strategi mereka untuk mengacaukan atau untuk membuat sibuk atau untuk untuk menguji sejauh mana kesiapsiagaan atau kewaspadaan dari aparat. Dan saya melihat bahwa setting sosial kelompok-kelompok teroris ini, terutama dari Solo, itu memang adalah kelompok yang sangat kuat, yang sulit untuk dianalisis
secara sederhana ya, karena Solo itu sendiri adalah tempat atau lokasi yang lumayan kompleks, di mana kelompok-kelompok intoleran, kelompok fundamentalis, kelompok radikal, kelompok teroris, dan kelompok konservatif itu ada semuanya di Solo. Jadi terkadang banyak ilmuwan ataupun para peneliti atau pengamat teroris itu agak kewalahan dalam menganalisis kelompok ini. Dan kelompok ini kelihatannya memang agak sulit untuk dideteksi. Setiap peristiwa bom yang terjadi, minimal kita bisa melihat bahwa apakah kelompok ini terafiliasi dengan ISIS atau Al-Qaeda, 2 minimal itu. Kemudian belum lagi ada kelompok-kelompok teroris non-muslim ya, seperti OPM, yang saya lihat memang belum memperluas eskalasi konfliknya sampai ke Pulau Jawa. Nah, ini juga bagian dari variabel yang juga harus diperhitungkan, karena seperti kejadian bom bursa saham ya di Jakarta, dan juga bom asrama perahu ya yang di Jakarta, itu juga memperlihatkan betapa kelompok-kelompok separatis yang kemudian mengadopsi cara-cara teroris untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Dan di dalam studi tentang terorisme itu disebut sebagai teroris tamkin. Itu istilah yang sederhananya untuk menggambarkan bahwa terorisme ini ada terorisme yang berkelindan dengan gerakan-gerakan separatisme yang sifatnya terdiri dari anggota-anggota yang organik ya, terdiri dari satu suku ataupun satu daerah tertentu, dan kemudian sifatnya adalah selain organik dia juga teritorial, bersifat teritorial base ya, atau berbasis teritorial. Jadi seperti misalnya MIT itu tidak ingin memisahkan diri, tidak ingin membentuk sebuah negara Poso misalnya ya. Jadi itu bukan separatisme sebenarnya, tapi karena dia berbasis teritorial dan terdiri dari para pendukung yang organik, itu kita sebut sebagai terorisme tamkin. Tidak semua gerakan separatis memang melakukan terorisme. Ada juga gerakan-gerakan yang sifatnya ingin mengadakan perubahan politik seperti yang terjadi di Afrika Selatan ya, yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Jadi dia tidak melakukan gerakan separatisme dan tidak juga melakukan gerakan terorisme, tapi basis organiknya dan basis teritorialnya memang sangat kuat. Tapi karena tidak melakukan serangan-serangan yang sifatnya mengakibatkan terjadinya kerusakan di pihak sipil dan juga kematian ataupun luka-luka di pihak sipil, maka itu tidak bisa disebut sebagai gerakan terorisme. Namun apa yang terjadi di MIT dan di Poso ya, dan juga di OPM ya, di Papua, itu sudah merupakan sebuah gerakan teror karena sudah menyasar publik sipil ya. Jadi unarmed civilian ya. Jadi sipil yang tidak bersenjata, seperti para pekerja konstruksi ataupun para perawat kesehatan ataupun tenaga-tenaga medis yang sebenarnya itu adalah kelompok sipil tidak bersenjata. Kalau di Solo ini merupakan sebuah lokasi yang sangat unik yang menurut saya itu konteks sosial dan basis kultural pergerakan kelompok-kelompok intoleran, kelompok fundamentalis, kelompok radikal, dan kelompok teroris itu ada di situ. Nah, kelompok-kelompok yang mana yang kemudian kira-kira menurut analisis misalnya terkait dengan peristiwa
terakhir ini, yaitu bom fake bom ya, atau bom palsu yang dibuat kemarin oleh oleh kelompok-kelompok tertentu di Solo. Dan menurut saya itu adalah strategi yang dibuat oleh kelompok kelompok JAD ya, kelompok JAD. Jadi Jamaah Ansarud Daulah. Karena bagi mereka berusaha menciptakan sebuah kondisi yang hampir-hampir mirip seperti di Irak dan di Suriah. Karena bagi mereka dengan adanya situasi yang chaos, adanya situasi yang tidak stabil, adanya social unrest, ya, adanya insurgensi, ya, itu akan menciptakan sebuah setting sosial yang tepat bagi mereka untuk bergerak, karena itu adalah satu tempat yang memberikan mereka sebuah atmosfer yang menyenangkan buat mereka untuk bisa melakukan tindakan-tindakan serangan-serangan yang sifatnya teror. Dan fake bom itu sendiri sebenarnya sudah merupakan sebuah gerakan teror. Dan jika ini bisa dilakukan secara masif di beberapa kota, itu akan menciptakan kesibukan aparat yang sangat mengkhawatirkan. Dan jika kemudian aparat ternyata tidak siap, maka mereka akan mencampurkan antara fake bom dengan real bom. Jadi ada yang fake, ada yang real. Dan saya kira ini akan menciptakan suatu situasi panik yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya bagaimanapun itu akan membuat negara menjadi kelimpungan dalam menghadapi gerakan-gerakan seperti ini. Jadi untuk menganalisis apakah ini juga terkait dengan kelompok-kelompok misalnya JI, ya, ataupun MMI ataupun JAD, kelompok-kelompok seperti NII dan sebagainya, saya kira saya sudah mencoba untuk melihat beberapa physical and behavioral traits, ya, dan juga cultural traits dari fake bom tersebut. Jadi saya melihat bahwa fake bom ini pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada ISIS di Suriah dan Irak. Karena mereka pada saat-saat tertentu mereka tidak memiliki bahan atau material pembuat bom, material amunisi, ya, yang cukup, sehingga mereka kemudian membuat beberapa fake bom. Dan mereka kemudian mengkombinasikan dengan beberapa real bom. Jadi bom-bom yang sifatnya real itu akan mereka ledakkan di antara menjadi selingan, ya, sebenarnya menjadi selingan dari bom-bom yang palsu tersebut. Jadi publik ataupun aparat keamanan itu akan kebingungan dan akan menciptakan satu psikologi yang menebak-nebak akhirnya ini apakah bom palsu atau bom nyata. Kalau bom palsu kadang-kadang membuat aparat itu menjadi kebingungan dalam menanggapi ataupun merespon terhadap adanya isu-isu munculnya sebuah bom di suatu tempat. Jadi menurut saya, Mas Boni, ini adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya negara ini sudah masuk dalam pusaran strategi teror, ya, strategi teror yang jika tidak ditanggapi secara serius, ini kita akan masuk ke dalam pusaran gerakan teror atau strategi teror yang membingungkan. Dan jika situasi ini kemudian bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bisa dibayangkan bagaimana nanti
sibuknya aparat-aparat keamanan, dan kemudian aparat keamanan juga akan kadang-kadang akan menghadapi situasi-situasi yang sangat rumit, ya. Kadang-kadang misalnya pada hari yang sama bom yang palsu itu bisa ditaruh di suatu tempat pada hari yang sama pada jam yang berbeda. Jadi ketika seluruh sumber daya aparat itu dialihkan kepada satu tempat yang ternyata adalah tempat A, misalnya tempat A di mana diletakkan fake bom, kemudian sumber daya aparat itu semuanya menuju kepada lokasi tersebut, dan kemudian teroris memasang bom yang lain pada waktu yang berbeda di tempat yang lain, dan itu menciptakan satu gap dalam merespon, ya. Sehingga aparat itu seperti kecolongan nantinya. Jadi saya kira ini sebuah situasi yang memang harus ditanggapi secara serius, dan seandainya memang, ya, kelihatannya memang ada beberapa kali aparat itu sudah berhasil melakukan tindakan-tindakan preemptif, ya. Selamat datang Prof. Teddy, maaf Prof. Al-Haidar, ini ada Prof. Teddy gabung. Oh ya, silakan. Ya. Silakan Prof, lanjut. Ya, terima kasih. Jadi ya, dengan adanya situasi yang seperti ini, dan itu sudah beberapa kali sebenarnya terjadi di Indonesia juga, ya. Ada yang namanya low explosive, ada yang namanya fake bomb, ya, fake explosive. Kemudian ada yang real bomb. Nah, ini yang membuat mungkin kelompok-kelompok teroris sedang menguji sejauh mana kesiapan aparat ataupun sejauh mana respon aparat secepat apa nanti, ya. Dan saya kira ini akan masuk ke dalam pusaran strategi yang strategi teror yang sebenarnya pengulangan dari terorisme yang ada di Suriah dan di Irak, dan juga beberapa tempat lainnya seperti di Sri Lanka juga begitu. Jadi ada beberapa bom yang memang fake bom, yang kemudian membuat beberapa aparat itu menjadi sangat panik, dan kemudian mengarahkan mengarahkan ataupun memobilisasi seluruh kekuatannya yang ada itu untuk ke satu lokasi, sehingga pihak teroris itu kemudian meledakkan bom pada waktu yang tidak jauh berbeda di tempat yang tidak jauh dari lokasi fake bom tersebut. Dan ini saya kira kalau sudah masuk ke dalam situasi seperti ini, mau tidak mau memang harus kita akui tindakan-tindakan preemptif yang dilakukan oleh pihak Densus 88 itu sangat diperlukan untuk memproteksi masyarakat sipil Indonesia yang saat ini tentunya sangat vulnerable, ya, sangat rentan oleh serangan-serangan bom tersebut. Jadi saya kira memang ini adalah situasi yang cukup serius, ya. Saya tidak tahu apakah situasi ini memang sengaja diciptakan sebagai satu strategi dari kelompok teroris yang berafiliasi kepada ISIS, ataukah ini hanya sebuah ekspresi karena mereka kelamaan tidak melakukan serangan, maka mereka melakukan sebuah serangan yang sifatnya fake bom saja dan tidak mempersiapkan misalnya real bom yang nantinya akan menjadi bagian dari schedule
perencanaan atau terrorism plot yang mereka sudah buat. Tapi sejauh ini memang kita harus yakini, kita harus kita harus ketahui bahwa plot terorisme itu memang selalu sangat kompleks dan ada beberapa pola waktu dan pola tempat yang memang sudah mulai dipetakan oleh para ilmuwan dan para peneliti tentang terorisme di seluruh dunia. Saya kira begitu saja mungkin sebagai awal, Mas Boni. Terima kasih, Prof. Satu pertanyaan, Prof. Ini ketika aparat negara begitu serius melakukan pemberantasan terhadap terorisme ini, ternyata masih ada tokoh masyarakat bahkan elit politik yang justru mengambil sikap yang bersebelahan, ya seperti Pak Fadlizon. Ini kira-kira sebetulnya fenomena apa ya, Prof? Oh iya, saya kira itu adalah reaksi biasa dari masyarakat yang plural, yang cukup kompleks yang ada di Indonesia, dan itu merupakan bagian dari kultur yang biasa dari masyarakat yang demokratis, karena mereka tentu masih memiliki hak, dan hak itu memang dilindungi oleh undang-undang untuk memberikan respon dan komentar apapun terhadap apa yang dilakukan oleh aparat ataupun oleh negara. Ya, kadang-kadang kita juga bisa menganalisis apakah itu pendapatnya cukup signifikan atau tidak, gitu. Tapi ya banyak yang berpendapat dulu bahwa karena adanya police brutality yang dipraktekkan oleh polisi sebelumnya, dan itu dianggap sebagai melanggar HAM ataupun dianggap tidak sesuai dengan kultur demokrasi, itu mereka melakukan protes terhadap lembaga kepolisian, terutama terhadap Densus 88, dan tidak hanya Fadlizon, juga Pak Din Samsudin juga dulu menyuarakan hal tersebut. Jadi saya kira dalam beberapa hal itu adalah sebuah respon yang wajar, ya, dan wajar juga ketika mereka sangat emosional karena melihat situasi yang memang sangat sulit untuk kita prediksi, dan sangat sulit sebenarnya juga untuk aparat keamanan untuk merespon hal-hal tersebut, sehingga presumption of innocence itu memang sulit untuk diterapkan untuk kasus terorisme. Kadang-kadang prinsip-prinsip hukum tertentu itu memang harus dipinggirkan, ya. Seperti misalnya preemptive strike, ya, yang dilakukan oleh kepolisian, itu sebenarnya juga tidak ada basis hukumnya. Yang boleh ada itu kan preventif, ya kan. Kemudian tindakan-tindakan yang lain juga itu dianggap sebagai, tapi secara ilmu kepolisian ataupun ilmu keamanan itu perlu dilakukan untuk melindungi jiwa-jiwa sipil, ya, nyawa-nyawa sipil yang perlu diproteksi dalam sebuah negara, dan disitulah fungsi negara itu. Jadi kalau dalam ilmu politik itu atau dalam antropologi politik kita kenal sebagai state rights. Sementara kebanyakan para aktivis tentunya itu lebih banyak peduli pada konsep-konsep ilmu politik seperti human rights, ya, ataupun konsep dalam ilmu hukum yaitu human rights. Tapi jarang sekali memang dibahas tentang states rights, ya, atau hak negara untuk mempertahankan eksistensinya, hak negara untuk mempertahankan dan melindungi rakyatnya, terutama rakyat sipil. Dan juga kalau di Indonesia sebenarnya banyak peraturan, banyak undang-undang itu sudah memberikan proteksi dan perlindungan, dan juga payung hukum bagi aparat itu sudah banyak. Terima kasih.